Calon pengganti Fabinho di Liverpool, Calvin Phillips. Liverpool sebentar lagi akan kehilangan Fabinho di musim panas 2023. Sebagai gantinya, Dallas tengah mengincar Calvin Phillips dari Man City. Keputusan ini mengejutkan. Pasalnya, sang gelandang bukanlah pilihan utama di Man City sepanjang musim lalu, alias karirnya meredup. Calvin hanya bermain selama 593 menit di semua kompetisi musim lalu. Meski begitu, Calvin sejatinya bukan nama baru di daftar incaran Liverpool. Sebelum pindah ke Man City, Liverpool sempat ikut bersaing untuk mendatangkannya dari Leeds. Hugo Lloris berminat jadi kiper kedua PSG. PSG dapat lampu hijau dari Hugo Lloris untuk merekrutnya. Sekalipun hanya dijanjikan jadi kiper kedua, pemain Tottenham ini tetap berminat. Opsi untuk jadi kiper kedua menarik perhatian dari Lloris. Bagaimana tidak, ia sudah berusia 36 tahun. Lloris sudah memasuki masa terakhir karir profesionalnya. Wajar saja jika sang kiper tak masalah jika tak sering bermain mulai musim depan. Proses transfer ini sendirinya seharusnya tak sulit. Tottenham sudah memberikan izin bagi Lloris untuk mencari tim baru di transfer kali ini. Tawaran Inter Milan untuk Valérien Balogun masih kurang. Inter Milan takkan mudah untuk merekrut Valérien Balogun dari Arsenal. Kesulitan terbesar yang bakal menghadang adalah permintaan biaya transfer yang tak murah. Inter kabarnya menyiapkan dana sebesar 40 juta euro. Ternyata biaya itu masih kurang banyak. Arsenal diyakini membandrol pemain itu dengan harga yang lebih mahal. Balogun baru dilepas jika Inter bersedia membayar 58 juta euro. Proses transfer ini sempat diprediksi tak akan berjalan alot. Pasalnya Arsenal telah beri lampu hijau bagi Balogun untuk keluar. Saling sikut, dua Roma berebut tanda tangan demi daratkan Leonardo Bonucci. Masa depan Leonardo Bonucci bersama Juventus sudah berakhir. Setelah pihak klub memberi isyarat tak akan lagi bekerja sama dengannya di musim depan. Melihat situasinya, AS Roma dan Lazio dikabarkan berminat memboyong Bonucci. Arab Saudi telah muncul sebagai pelabuhan potensial. Jika Bonucci gagal menarik minat tim domestik, namun sang pemain enggan untuk mengambil rute itu. Roma dan Lazio terdaftar di antara kandidat potensial untuk memberikan Bonucci kesempatan di divisi utama Italia. Saat kedua belah pihak mencari bala bantuan di lini pertahanan, terutama Lazio. Inter Milan dan Juventus bidik striker incaran Man United. Juventus dan Inter Milan dikabarkan ikut gabung dalam persaingan untuk mengamankan striker Atalanta Rasmus Højlund. Højlund menarik perhatian kedua tim itu karena memiliki potensi untuk menjadi mesin gol di masa depan, serta penampilannya yang cukup konsisten. Meskipun demikian, kedua tim itu bisa dipastikan akan kesulitan untuk mengamankan jasa dari sang striker. Alasan utamanya adalah karena sang striker mengutamakan transfer ke Man United di musim panas ini. Sang striker sendiri diketahui merupakan fans berat dari MU sejak masih belia. Dan ia sangat berharap bisa bermain membela MU di Old Trafford suatu saat nanti. Kesampingkan main di Arab Saudi, Son Heung-min masih penasaran Premier League. Son Heung-min dengan tegas tidak berencana untuk meninggalkan Tottenham demi pindahan yang menggiurkan ke Arab Saudi, karena ia ingin menunjukkan kembali ketajamannya. Setelah menjalani musim lalu yang mengecewakan, ia hanya mencetak 14 gol di musim lalu, merupakan yang terburuk sejak musim debutnya di tahun 2015-2016. Son mengungkapkan mengapa ia bermain begitu melempem di musim lalu. Ini disebabkan ia menahan rasa sakit akibat cedera hernia sepanjang musim. Sementara itu, ia juga mengalami retak tulang mata pada bulan November. Terlepas dari musim yang sulit, sang pemain telah menarik minat dari tim-tim di Arab Saudi pada musim panas ini. Tetapi dia tak memiliki rencana untuk meninggalkan Tottenham. West Ham sudah bergerak dekati Maguire, tapi MU menolak tawaran. West Ham disebut ingin merekrut Harry Maguire.
Tapi permintaan mereka ditolak oleh MU. Harry Maguire kini makin terpuruk di Manchester United, sebab Erik ten Hag sudah memutuskan untuk mencopot ban kapten dari lengannya. West Ham disebut tak mau membelinya secara langsung, sebab harganya diperkirakan masih tinggi, sekitar 50 juta pounds. Jadi West Ham ingin meminjamnya lebih dahulu. Disertai juga dengan kemungkinan memasukkan klausul kewajiban untuk permanenkannya selama masa pinjamannya berakhir. Namun West Ham kini gigit jari. Pasalnya MU menolak proposal dari mereka. Ini klub Arab Saudi yang tertarik datangkan Joaquin Correa. Al-Shabab adalah klub Liga Pro Saudi yang sedang melakukan pembicaraan dengan winger Inter Milan Joaquin Correa pada musim panas tahun ini. Inter tentu akan mendengarkan tawaran masuk untuk Correa. Namun sejauh ini baru sedikit tawaran yang masuk. Sejauh ini, Fenerbahce telah menunjukkan minat untuk boyong Correa. Namun sang pemain telah menolak kemungkinan itu. Sementara itu, dua Premier League, West Ham dan Everton dikabarkan masuk dengan minat tentatif. Namun Correa hanya akan pindah ke Arab Saudi untuk sebuah tawaran yang sangat besar. Jika Al-Shabab atau tim lain menawarkan kontrak 3 tahun senilai 30 juta euro, sang pemain mungkin akan sulit untuk menolaknya. AS Roma jalin kontak dengan PSG untuk bahas transfer Renato Sanches. Untuk memperkuat lini tengah tim di musim depan, AS Roma mengincar gelandang PSG asal Portugal, yaitu Renato Sanches. Gila Rossi dan mereka dilaporkan ingin meminjam Sanches selama 1 musim, disertai dengan opsi pembelian permanen. Formula ini sama seperti apa yang Roma lakukan di musim lalu, saat mereka meminjam Gini Wijnaldum dari PSG. Kali ini, Roma berharap Sanches bisa tampil jauh lebih baik ketimbang Wijnaldum, dan bisa memberikan kontribusi maksimal untuk tim asuhan Jose Mourinho. Lazio ajukan tawaran pertama untuk Gaet Piotr Zielinski. Laporan terbaru di Italia menyebutkan jika Lazio sedang mengajukan tawaran pertama kepada Napoli untuk menggait gelandang Polandia, yaitu Piotr Zielinski. Tim elang ibu kota itu sedang mengajukan tawaran pertama untuk Zielinski senilai 18 juta euro kepada Napoli. Dengan kontrak sang gelandang di Stadion Maradona tersisa 1 tahun lagi, Bianconeri merasa angka yang mereka ajukan sudah sepadan dengan valuasi Zielinski saat ini. Kendati demikian, dikabarkan kalau presiden Napoli, yaitu Aurelio De Laurentiis, mematok harga sebesar 30 juta euro untuk Zielinski.